Bikin video mainan aja dan disertai karangan cerita ternyata adalah salah satu ide konten dengan banyak peminatnya loh teman-teman. Jangan salah, jangan pandang sebelah mata, dan jangan idealis. Ide konten seperti ini tuh peminatnya nggak main-main loh guys. Bisa cuan sampai 270 juta per bulannya. Gimana caranya tuh? Simak video ini sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide konten mainan anak-anak disertai cerita-cerita ala-ala kayak ya lagi main sama anak-anak, itu ternyata bisa menjadi peluang cuan yang sangat menggiurkan loh teman-teman. Bikinnya pun nggak susah. Ya nggak susah kalau niat sih, karena ini butuh modal. Kayaknya untuk kalian yang mageran atau kurang kreatif, konten-konten seperti ini tuh kurang cocok sih. Tapi nggak apa-apa, simak aja. Siapa tahu kalian ternyata minat di sini. Nah, ide kontennya kayak gimana sih? Mari kita bahas. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Mungkin cara ini terkesan mudah, mungkin cara ini terlihat simpel, tapi satu hal yang sangat perlu kalian pertimbangkan adalah bahwa ini bukan cara yang instan ya teman-teman. Di sini kita membangun sebuah channel, dan yang namanya membangun itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses, semua butuh ketekunan, semua butuh konsistensi yang tinggi. Jadi jangan kalian berpikir hari ini kalian bikin video, hari ini kalian upload dan berharap hari ini uangnya cair. Enggak ya teman-teman. Kalau kalian bisa konsisten, ini tuh hasilnya akan bisa kalian nikmati nanti 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang akan datang, atau bahkan mungkin bisa jadi lebih cepat. Dengan catatan ya harus konsisten ya teman-teman. Dan di sini saya juga tidak bermaksud menggurui atau merasa lebih pintar ya. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk channel yang akan kita bahas kali ini namanya adalah Boys Playtime. Ya, untuk sampai saat ini subscribernya dia sudah 3,6 juta subscriber dengan jumlah video 780 video. Dan ini terdiri dari video long aja, nggak ada shortnya. Channel ini tuh membahas tentang apa sih? Bisa kita lihat di sini dari thumbnailnya aja. Ini tuh mainan-mainan dan specifically dinosaurus. Jadi spesifik mainannya adalah dinosaurus. Nah ini nih mainannya diapain nih? Kita coba lihat satu videonya aja ya, biar kita tahu. 좋아, 완벽해. Kita coba cepetin aja ya. 그리고 초록색 알이 들어가 있어요. 이 공룡알을 조금 더 멋지게. Nah, dari bahasanya aja kita tahu ini bahasa Korea ya teman-teman. Berarti channel ini ya channel milik orang Korea. Cara take videonya tuh simple. Ya cuman di videoin kalian lagi main dinosaurus, kayak bongkar pasang dinosaurus gitulah ya. Nah mungkin yang PR ya bikin settingannya kayak gini lah, settingan untuk videonya kayak gini, bikin gunungnya, bikin pohonnya, bikin sarangnya. Mungkin ini bukan bikin tapi beli ya. Tapi kan untuk bikin kayak gini kan butuh kreativitas. Nah makanya kenapa tadi saya bilang mungkin untuk orang yang mageran, mungkin untuk orang yang gak kreatif itu channel ini gak cocok. Tapi setelah kalian tahu penghasilannya, mungkin kalian bisa terbuka hatinya dan jadi lebih cocok gitu. Nah daripada rupi nih kita cek dulu aja ya. Channel seperti ini apakah lolos monetisasi? Coba kalian tebak lolos apa enggak. 3, 2, 1. Kita ternyata masih nunggu. This channel is monetized. Berhasil monetisasi. Ya pastilah ya, orang ini semuanya kita tag sendiri. Voice-nya juga kayaknya tag sendiri ini voice-nya. Bukan voice over. Iya voice over maksudnya suara pribadi, bukan dari AI. Gitulah. Nah selanjutnya seperti biasa, hal yang paling menyenangkan adalah ngitung duit yang didapat dari pemilik channel ini per bulannya. Nih kita pergi ke kalkulator. Clear. Di sini penontonnya 9 juta ya teman-teman.
dikali, karena ini tadi kan ada storytellingnya, ada kemudian ada mainannya juga, ada settingannya, jadi mungkin kurang lebih konten-konten entertainment, konten-konten mungkin seperti film entertainment lah. Kan ini berarti nggak ada bedanya sama kayak Sound the Ship atau konten apa sih yang itu dibikin kayak miniatur gitu, tapi mungkin kayak ya itu tadi sih kayak Sound the Ship ya, kayak Sound the Ship, mungkin kayak Upin Ipin juga, tapi kalau Upin Ipin ini kan animasi ya, kalau ini bukan animasi, ini mainan. Jadi ya lebih tepatnya ya kayak itu tadi, kayak Sound the Ship lah, kayak kartun itu. Jadi intinya adalah ini mungkin masuknya ke channel type entertainment atau mungkin film ya. Nah, kalau untuk RPM-nya sendiri, ini kan Korea, ya anggap aja 30.000 atau 20.000 lah. Kita pakai 30.000 aja ya. Dibagi 1.000, 270 juta per bulannya guys. Dan padahal di sini videosnya dia selama last 30 days dia 12 video, jadi ya mungkin sekitar 2 hari sekali ya dia upload. Ya ini bukan lumayan lagi sih kalau ini bahkan menurut saya itu bukan untuk sampingan, tapi pekerjaan utama bisa tuh 270. Karena 270 kalau dirupiahkan ya, nggak tahu kalau orang Korea ini nanti dapatnya berapa. Kalian bisa ambil idenya, mungkin pakai ngomongnya bahasa Indonesia pun nggak masalah guys, nggak masalah, karena ini tadi aja 270 itu kan penghasilannya ya, maksudnya penontonnya ini kan pasti kebanyakan juga dari orang Korea, karena kan bahasanya bahasa Korea. Ibarat kata mau bule mau kita ini orang Indonesia aja dengerinnya kan ya nggak paham orang ngomong Korea. Sama kalau kalian nanti mungkin pengen bikin channel seperti ini dan bahasa Indonesia, apakah laku? Ya pasti laku lah, pasti ada aja marketnya. Dan mungkin nggak kalah jauh dari 270 inilah kalau kalian mau gigihnya atau konsistensinya sama ya. Tapi ya jangan plak-ketiplek sama ini dinosaurus kalian tiru dinosaurus juga ya, sebisa mungkin cari ide yang lain dengan konsep yang seperti ini, beratnya kayak gitu. Nah kalau udah kayak gini, langkah selanjutnya berarti apa? Kita cek harga. Kita cek harga ya teman-teman, di Shopee aja. Shopee mainan anak dinosaurus. Nah ini banyak banget nih, banyak banget. Ini ada yang lengkap banget, harganya 18.000. Ini nggak tahu ya 18.000 tuh dapat semuanya atau per pieces-nya, nanti kalian bisa cek sendiri. Terus ini ada yang lebih murah bahkan 6.000, tapi kayaknya sih per pieces ya, ini 18.000 per pieces, 6.000 per pieces-nya. Terus ya kalian nanti cari sendiri aja lah, saya nggak mungkin nyari juga karena nggak nutut juga waktunya nanti. Ini baru yang mainannya. Nah kalian nanti kan bisa cari yang lain-lainnya, kayak tadi kan sarang burung. Oh ini ada telurnya dinosaurus juga ada nih, mainan telurnya 35.000. Kalau ini kayaknya 35.000 per satu box ini ya. Terus kemudian tinggal nyari apanya tadi, pohon mainan, mainan anak. Oke, mana ya pohon plastik. Pohon kok nggak nemu ini ya, ini kali ya mainan pohon plastik. Yes ya, nanti kalian cari sendiri aja lah pohon-pohonnya, atau mungkin kayak gini. Ini bisa juga nih dipakai nih, 3.500 3.000-an doang guys untuk settingnya, dan itu kan bisa dipakai berkali-kali ya, atau ini bisa dipakai berkali-kali juga. Kalian coba cari aja lah, mungkin
Shopee, pohon plastik, apa sih, sarang burung plastik mainan anak. Sarang burung. Nah, kayak gini nih. 48, tapi kalau 48 ini kan sekalian telurnya ya. Nah, atau kayak gini, tadi kayak gini tuh. 65.000 ya, lumayan lah ya untuk satu mainan aja. Tapi kan ini seburungnya juga tadi harusnya kalau 65.000 sih. Nah, pokoknya nanti kalian cari sendirilah kebutuhannya kalian nanti seperti apa. Tapi ya itu tadi ya, ini butuh modal di depan. Saya sering bilang, mungkin untuk kalian orang-orang yang memang niat pengen buka YouTube dan memang cari niche yang penontonnya tuh banyak sekali dan bikinnya gampang atau nggak mikir, ya cara-cara seperti ini tuh bisa digunakan, tapi yaitu butuh modal. Jadi menurut saya kalau kalian ambil niche yang butuh modal tuh lebih bagus guys. Kenapa? Karena biasanya orang kalau mau keluarin modal berarti orangnya tuh lebih niat daripada orang yang nggak mau keluarin modal kayak gitu. Memang bisa, tapi secara mental tuh orang yang udah keluarin modal di depan pasti akan jauh lebih gigih dan jauh lebih gak gampang nyerah daripada orang-orang yang mungkin gak mau keluar modal di depan gitu loh. Secara mental pun udah beda gitu. Nah, tapi ya gak setiap orang pasti beda-beda ya. Ada yang memang punya modal punya modal tapi memang gak cocok aja sama konten seperti ini karena mungkin merasa gak kreatif, merasa masih pemalu kalau harus tag video, masih ribet dan sebagainya. Jadi memilih untuk yang gak pakai kamera aja, yang di internet ada atau dari ChatGPT ada tuh bisa. Nah, kalau untuk cerita-ceritanya ya pakai ChatGPT lah. Pakai ChatGPT, terserah kalian, mungkin terlalu kreatif atau mungkin memang kalian punya ide sendiri atau imajinasi sendiri yang bisa kalian pakai cerita-ceritanya untuk bikin video ini, ya terserah. Mungkin kalau kalian butuh bantuan bisa tanya ke internet atau mungkin ke ChatGPT. Tulis saja, buatkan cerita tentang dunia dinosaurus T-Rex yang nakal. Ini misalnya aja ya. Kita tunggu sampai generate-nya selesai. Ini udah selesai untuk generate-nya dan kita sudah mendapatkan satu cerita kayak gitu. Nah, di suatu zaman yang sangat lama, nah kalian tinggal bikin voice overnya kayak misalnya gini. Di suatu zaman yang sangat lama, jauh sebelum manusia menghuni bumi, ada sebuah dunia yang dipenuhi oleh dinosaurus raksasa dan sebagainya. Intinya seperti itu sih. Kemudian di sini ada T-Rex ini bernama Rexo, tubuhnya besar dan kuat dengan gigi-giginya. Kayak gitu. Nanti kalian sambil pegang satu dinosaurus yang namanya Rexo ini tadi, ya kalian nanti namain sendiri lah dino-dino kalian, atau mungkin jangan dino deh, cari ide yang lain karena dino kan udah ada nih, udah ada yang pakai. Cari ide yang lain, hewan yang lain, mungkin apa ya, mungkin gajah, atau mungkin jangan hewan, atau bahkan mungkin kereta api kayak Thomas gitu loh dan sebagainya. Itu bisa kalian coba. Nah, sekreatifnya kalian. Dan kalau kalian butuh narasinya, kalian bisa tanya ChatGPT. Nah, kurang enak apa lagi tuh. Cuman ya memang butuh modal. Nah, kalau modalnya sendiri kalian kan bisa atur tuh. Mungkin untuk awal-awal kalian beli mainannya kalian budgetin. Misalnya beli mainan 100.000 tuh untuk konten 1 bulan. Oh ya udah, nanti bulan depan mungkin kalian ada uang lagi, ada rezeki lagi, bisa bergaji dan sebagainya, nambah lagi mainan dengan budget 100.000 pun nggak masalah. Sekreatifnya kalian aja. Lagi pula kalau di YouTube itu yang paling utama adalah keoriginalitasnya. Meskipun kalian nanti pakai cerita yang mirip-mirip atau bahkan cerita yang sama atau bahkan
dengan mainan yang sama terus berulang kali. Asalkan kalian tag videonya tuh diulangi lagi, itu masih terdeteksi original kok teman-teman. Ya mungkin kita nanti kuat-kuatan di bikin ceritanya. Jadi meskipun nanti mainannya cuman beberapa doang, tapi kita bikin ceritanya biar berbeda gitu aja. Ya mau gimana lagi, kalau mau meminimalisir model ya kayak gitu. Yang namanya membangun YouTube itu memang susah-susah gampang guys. Untuk kalau kita lagi menghitung penghasilan orang lain, ya enak, pasti menggiurkan, karena ya kita lihat hasil dari perjuangan orang lain. Kita tidak lihat di balik konten orang-orang yang membuat konten seperti ini tuh susahnya kayak gimana. Mungkin awal-awal dia bikin konten gak ada yang nonton, 0 views, 0 subscriber, itu bisa jadi loh. Dan mungkin bahkan dia mungkin paginya masih harus kerja, sehingga dia bikin videonya tuh menyempatkan banget pulang kerja. Itu juga ada. Dan setiap orang pasti punya struggle-nya masing-masing lah. Kalau mereka ingin, mereka akan melakukan itu gitu loh. Kita bisa lihat di sini views-nya 9 miliar dan mungkin 9 juta, dan mungkin penghasilannya sekian ratus juta dan sebagainya. Itu kan hasil dari konsistensi mereka semua. Kita nggak pernah tahu di belakang itu tuh gimana susahnya untuk tetap konsisten, dan kita nggak pernah tahu ya. Jadi tetap segampang-gampangnya sesuatu itu yang namanya orang cari duit, cari rezeki, itu ya pasti ada susahnya. Tinggal kita pilih susah mana yang kita bisa toleransi, sehingga kita ya tetap bisa mendapatkan rezeki dari situ lah. Kayak gitu intinya. Nah, untuk video kali ini itu aja. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga video ini bisa menjadi pembuka pintu rezeki untuk kalian semua, terutama dari YouTube atau dari internet. Dan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang mungkin kurang pantas atau kurang berkenan di hati. Saya juga manusia biasa yang bisa saja melakukan kesalahan, dan kalau memang ada yang perlu dievaluasi, bisa tolong sematkan di komentar. Oh ya, dan satu lagi, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kabar baik buat kalian yang lagi cari alat ngonten kece dan terpercaya. Kita ada beberapa rekomendasi nih yang kita sendiri juga pakai. Nah, kalian scroll down aja, linknya ada di bawah ya, di deskripsi box. Kita ada beberapa rekomendasi, salah satunya ada wireless microphone dari lavalier yang suaranya jernih banget. Kemudian ada juga TWS dari Mini Bass. Kemudian kita pakai juga ring light tripod. Terus ada juga headphone Lenovo, dan banyak banget alat konten lainnya yang kalian bisa jadikan referensi alat cari cuan dari internet. Nah, di bawah ini aku sertakan linknya juga untuk memudahkan kalian biar gak salah produk ya guys. Happy shopping!